Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novita Fatmasari dari SDN Kayu Agung CGP Angkatan 10. Pada modul kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, berikut adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru terkait budaya positif dan 5 kebutuhan dasar. Mohon disimak ya, teman-teman. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Bapak Ibu hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Bapak Ibu kembali lagi bertemu dengan saya Novita Fatmasari CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya terkait modul 1.4 tentang salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Bapak Ibu kembali lagi bertemu dengan saya Novita Fatmasari CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif dan kebutuhan dasar. Nah, sebelumnya saya mau cek semangatnya dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi semangat. Bisa? Ya. Oke, semangat pagi. Pagi semangat. Oke, terima kasih. Udah ngopi ya Bapak Ibu ya? Sudah makan siang? Sudah. Kalau nanti ada ngantuk silahkan ngopi dulu di belakang ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mau tanya apa sih budaya positif itu? Siapa yang ingin memberikan pendapat terkait apa sih budaya positif? Nah kan siapa ya yang mau? Aldi mungkin ya. Nah Pak. Baik, terima kasih Bu Novi atas kesempatannya, luar biasa ini mungkin sedikit pemahaman terkait dengan budaya positif. Ya, kalau kita mendengar kata budaya positif, tentunya adalah suatu tindakan atau perilaku dan habits kebiasaan yang ranahnya berkembangnya ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih baik. Tentunya di semua instansi, di semua lingkungan pasti berkembang namanya budaya positif. Tergantung nanti bagaimana budaya positif tersebut bisa ditumbuh kembangkan agar bisa menjadi suatu kebutuhan yang tidak lagi harus disuruh-suruh, tetapi sudah menjadi habit, sudah menjadi kebutuhan dasar bagi seseorang yang berada di lingkungan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Aldi. Oh, berarti sudah menjadi kebiasaan ya Pak ya, dan harus ditumbuh kembangkan di dalam lingkungan. Dalam artian kalau murid-murid kita disuruh itu dalam artian kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika murid disuruh oleh guru itu belum berkembang yang namanya budaya positif, tapi harus muncul dari dalam dirinya. Oke, berarti ada motivasi tersendiri dari dalam dirinya. Baik, terima kasih Pak Aldi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif ada lagi yang namanya dengan disiplin positif. Bapak Ibu, saya mau tahu lagi arti disiplin menurut Bapak dan Ibu itu seperti apa? Arti disiplin, silakan Bu Ani. Kemana? Ya, terutama untuk siswa ya, murid. Disiplin terutama mereka datang dengan tepat ya, datang ke sekolah dengan tepat ya. Disiplin juga ya anak-anak, misalkan membawa alat-alat kebersihan, dan terus disiplin membuat PR di dalam sekolah ya.
dengan berkelompok belajar bersama. Mereka disiplin ya, tidak ada yang ribut lah istilahnya, yang bercanda gitu. Mereka disiplin sekali ya di dalam kelas itu ya, belajar dengan tertib. Ya itu disiplin untuk anak-anak dalam positif ya, itu saja. Terima kasih Bu Ani, itu penjelasan disiplin dari Bu Ani. Menurut Bu Ani, disiplin itu tertib dengan aturan, mengerjakan PR tepat waktu, kemudian membawa alat-alat kebersihan, tempat makan dan tempat minum dari rumah dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah jika anak-anak tidak datang tepat waktu, ada sesuatu atau ada hukumannya gitu? Ada, oke. Itu menurut ya, itu arti dari disiplin ya, yang Buan yang utarakan tadi. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini dia. Apa tindakan jika tidak disiplin? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika anak-anak di kelas tidak disiplin? Oh gitu. Ya, dikasih catatan PR di rumah. Halamannya halaman ini sampai halaman ini. Oke. Ya, itu yang tugas. Kalau yang tidak datang tepat waktu, apa yang Bu Ani lakukan biasanya dalam kegiatan sehari-hari? Ya, suruh membersihkan kelas. Membersihkan kelas, oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Membuang sampah lah. Oke, membuang sampah. Ada tempatnya. Oke. Bu Ani, boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Ani atas bapaknya. Makan itu kan. Iya, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, arti disiplin positif apa sih? Dari tadi kok ada disiplin, ada positif, ada budaya positif, ada disiplin positif. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro atau biasa disingkat dengan KHD menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain berarti siapa? Selain diri kita? Orang lain, oke. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini ada dalam bukunya KHD Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap cetakan ke-5 tahun 2017. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdisiplin, kalau kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti ada pihak lain yang mendisiplinkan kita. Ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri. Siap ya? Oke, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? 1, ini ada 3 pilihan ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Misalnya Bapak Ibu diundang dalam sebuah pelatihan. Motivasi Bapak Ibu yang pertama, apakah Bapak Ibu ini hadir karena tidak ingin ditegur oleh Kepsek? Siapa yang memiliki motivasi yang pertama ini? Karena biar nggak ditegur sama Kepsek. Nah, ini motivasi yang pertama ya. Nanti Ibu tentukan motivasi yang mana yang Bapak Ibu pilih. Yang kedua, Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Nah, ini dalam arti Bapak Ibu datang ke pelatihan tersebut ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Ya. Motivasi yang ketiga,
Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak dan Ibu, guru-guru Bapak Ibu, serta lingkungan yang Bapak Ibu percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, mana yang mewakili motivasi Bapak Ibu ketika diundang ke sebuah pelatihan? Satu, kedua, yang ketiga. Ketiga, oke, saya yakin dan percaya jawabannya pasti yang ketiga. Oke, tapi, ada pertanyaan lanjutan. Dari motivasi yang tadi, mana motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda antara dua motivasi yang paling kuat? Atau ada dua motivasi? Yang ketiga, kalau satunya lagi, yang mana? Satu atau dua? Nomor satu, oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari murid-murid kita di sekolah dalam belajar? Kalau kita tadi datang ke pelatihan karena motivasi yang ketiga. Menurut Bapak Ibu nih, sekarang kita bercermin ini kepada siswa di kelas. Kira-kira motivasi mereka dalam belajar pakai motivasi yang mana? Sama, karena ingin apa belalar? Oh, biar gak diomelin mak bapaknya. Kemudian dapat uang jajan, biar gak diomelin gurunya. Ya, ketemu teman, bermain, oke. Nah, terus bagaimana ya cara kita sebagai pendidik agar motivasi ini bukan lagi menjadi motivasi nomor satu tadi? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk merubah motivasi ke satu menjadi kedua atau bahkan langsung yang ketiga? Kenapa bermalam? Membuat dia agar lebih senang di sekolah. Oh, membuat dia agar lebih senang di sekolah. Caranya dengan apa, Bu? Ya, dengan cara bermain. Ya, dengan cara bermain. Oke. Di sekolah kita ada kegiatan apa? Ada pramuka. Ada program apa? GSM. Oke, kita punya GSM ya? Iya, gerakan menyenangkan. Nah, itu salah satunya yang bisa kita lakukan. Gimana caranya mereka betah di sekolah, mau belajar, memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, bukan lagi disuruh oleh gurunya. Lanjut. Nah, pemikiran KHD ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ia menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang kita ada, yang ada di sekeliling kita apa saja? Religius, peduli, berbagi, disiplin, tanggung jawab, makan bersama, kebersamaan. Ya, maksudnya dari makan bersama adalah kebersamaan, menjalin tali silaturahmi ya, gotong royong. Oke. Dan semuanya itu nilai kebajikan sudah terangkum dalam apa Bapak Ibu? Kalau yang program yang sekarang kita
ada di kurikulum Merdeka nih. P5, iya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah terangkum semuanya dalam profil penguatan pelajar Pancasila, ya. Jadi hal itu P5 ini awal mulanya berasal dari sini, dari pemikiran KHD dan Diana Goser yang sejalan itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi sekilas tentang budaya positif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, iya. Kasih sayang benar lupa ya Allah. Iya. Coba apa lagi kebutuhan dasar manusia lainnya setelah kasih sayang? Ya, rasa dihargai, makan dan minum. Kesehatan, sekunder, primer, terus pendidikan, oke. Jasmani dan rohani. Kenapa pada dari hati semua? Ya. Dari yang paling dalam dulu. Iya, dari hati semua ya. Biasa. Kalau dari kebutuhan dasar manusia ini tidak ada salah satu yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Kita misalnya olehnya tadi kasih sayang, misalnya kebutuhan kasih sayang. Marah-marah mulu, stres, tidak bisa kontrol emosi, slow respon, apa makan? Migrain, katanya migrain. Itu kayaknya masuk. Berarti ada salah satu yang belum terpenuhi ya. Oke. Darah tinggi bisa. Iya. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Kalau tadi tidak terpenuhi berarti banyak ya efek-efeknya. Nah, saya mau tanya lagi, murid kita di kelas, apakah mereka juga sama memiliki kebutuhan dasar yang sama kita punya sekarang? Nah, oke. Kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, apa yang terjadi dengan murid kita? Emosional, tidak maksimal. belajarnya, kurang konsentrasi, Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang kita lakukan ketika mereka, misalnya tadi kan kita udah tahu nih salah satunya belum terpenuhi. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak ini tidak maksimal dalam belajar, emosi? Apa yang biasanya Ya, apa Bu Ani? Iya, cara pendekatannya gimana Bu Ani? Praktekin atuh ini. Dengan cara dijajarin, bisa anak belum sarapan gimana Bu Ani? Ditanya aja gitu. Oh iya siap. Ditanya dengan penuh kasih sayang, dilus-lus, jangan bengkak-bengkak kata Bu Ani ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, kasih sayang ada ya? Oke, ini agak kurang tidak apa-apa. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira dalam bertahan hidup yang kita butuhkan apa? Sebelum skill Bu. Untuk bisa hidup kita harus apa? Selain sehat, biar sehat kita harus apa? Makan, minum. Harus ada uang juga ya. Akomodasi. Logika tanpa logistik tidak akan jalan gitu ya. Oke, itu bertahan hidup. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang terakhir adalah penguasaan.
Semua ini adalah dasar kebutuhan manusia. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi atau tidak disentuh sedikit pun gitu, kita akan ada yang aneh gitu ya. Kenapa nih si anak biasanya nggak seperti ini, atau kenapa sih diri saya kok biasanya saya pejabat, tiba-tiba saya galak gitu. Oh ternyata saya belum makan, bisa aja kan. Atau saya ingin bebas tapi kok saya kayaknya ditekan terus gitu ya. Cintanya di mana Bu Indri? Beri contoh, coba beri contoh. Kitanya di sini. Bapak curhat. Dia mau sesi terapi. Iya. Ini bab 5. Cuma jangan kita dulu. Ya, balik lagi, semua kebutuhan dasar ini sama juga dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi ketika anak-anak itu di kelas ada yang bersifat aneh, nggak bisa menerima pembelajaran, mungkin ada salah satu ini yang belum terpenuhi. Ya, dan bagaimana cara mengeceknya nanti ada ya. Nah, sekarang kita berikan dulu apa sih bertahan hidup. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup adalah bersifat fisiologis, yaitu seperti kesehatan, rumah, makanan, dan minuman. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi. Ya, Udah itu mah ini. atau ada yang mau curhat terkait kebutuhan B? Oh, lo banyaknya lo udah dikasih, ini lo. Serti udah dikasih, lajunya ngeluh. Lanjut ya, yang C yaitu kebutuhan psikologis atau kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini kadang terlupakan ya ini ya. Untuk diri kita sendiri juga iya, apalagi untuk anak gitu ya. Kebutuhan psikologis, perasaan amankah mereka belajar dengan kita, amankah kita berada di lingkungan SDN Kayu Agung dengan teman-teman, kira-kira aman nggak? Enggak. Benar-benar beraksi. Ya. Di sampingnya. Iya, ini langsung kebetulan kasih saya langsung. Bukan gua nih, bukan gua lo. Lihat yang nyamperin siapa dia? Aduh, jangan cemburu lo mah. Kayak psikologis. Ini ya Bapak Ibu, bertahan hidup ada yang fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang selanjutnya, kebutuhan rasa sayang dan merasa diterima. Peserta didik kita di kelas juga memiliki kebutuhan ini. Mereka butuh untuk disayang dan diterima. Kayak gimana? Misalnya dengan cara menanyakan, kamu udah sarapan belum, memberikan segala perhatian dan yang lain sebagainya. Hati-hati ibu-ibu kelas 1, terima kasih ya. Nanti. Oke. Di sini kagak. Iya. Jadi lupa ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi selain memberi, kita juga menerima kasih sayang dari lingkungan kita sendiri. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, Bapak Ibu, kita terkadang ngerasa nggak, oh kayaknya saya mampu nih untuk ini, makanya kita sering, saya tahu tuh yang itu tuh, saya tahu materi ini, gitu kan, di kantor ataupun di di lingkungan kita, di rumah dan lain sebagainya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kayak tadi Bu Ani sudah menyampaikan pendapatnya. Bu Ani berarti sudah ya ingin memenuhi kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ia berbicara dan mengutarakan pendapat. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin,
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu silakan merefleksi anak-anak saya di kelas siapa ya yang kira-kira yang lebih mencolok gitu penguasaan kebutuhan atas pengakuan ini. Biasanya yang ketua kelas atau yang biasanya suka cari-cari perhatian di kelas ya. Nah ini dia berarti dia butuh untuk diakui. Haikal di kelas PI, di kelas Bu Indri kayaknya Dava ya. Ya, kelas Bu Deno siapa kira-kira Bu? Di kelas 5A Saiful. Dina. Oke. Di kelas Bu Gerald, oh dia kenal si Gerald. Kelas siapa ini siapa Pak? Rahim. Iya, kelas Bu Suwi, Siren, kelas Bu Marwah. Si Banyu di mana si Banyu? Kelas Kelala kayaknya juga banyak ya, rame ya. Iya. Karena mereka udah punya Iya, udah mau absen. Harus ini ya kitanya. Lanjut. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini adalah tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, Bapak Ibu punya terbayang sudah anak-anak siapa yang kira-kira memiliki kebutuhan kebebasan yang paling tinggi di kelas? Iya, masih tentang Dava. itu yang jelasnya yang banyak bergerak kemudian. Tapi kalau saya sih alif ya, kebebasan. Alif ya nggak usah ada makan ya terdirinya. Alif biar anda anjak. Bebas Cilala kalau diambil juga Cilala. Tapi kalau yang mencoba itu si dia yang lebih berprestasi kalau mencoba. Menarik kalau saya biasanya sih kembar ini ya. Ya, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kebutuhan tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bukan kita aja yang butuh senang ya Bapak Ibu, anak-anak juga butuh untuk senang. Kebutuhan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, sudah kebayang wah ini setelah itu lagi nih terus yang lagi gitu kan. Sangat masuk di situ mah. Emang enggak termasuk senang. Terima kasih senang. Apa adanya dia mau Tanpa ekses. berarti dia kebutuhan udah terpenuhi semua ya. Kalau di kelas saya nama cewek. Nah, kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, dia enjoy dengan apa yang dia lakukan. Iya, iya punya, ya. Kalau dia ngebully senang tuh. Benar itu kebebasan. Iya, kebebasan bagi yang ngebully, yang dibulinya ada sesuatu. Termasuk kali ya Bu ya. Nah ini lingkaran kebutuhan dasar. Kita bisa simpulkan tadi kan tengah hidup itu udah pokok banget. Jadi dia letaknya di tengah. Yang tadi kompeten itu bisa, kemudian bebas, senang, diterima dan disayang. Ini kata kuncinya. Bisa, bebas, senang, diterima dan disayang. Mari kita cek diri Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan cek diri dari lembar yang akan saya berikan. Silahkan Bapak Ibu link hari entah itu kalau misalnya itu mencerminkan Bapak Ibu silahkan pilih angka 5. Kalau misalkan sedang saja 3 atau itu tidak mencerminkan diri saya silahkan pilih 1 ya. Lembarannya ini. Ini kesenangan. Ini kesenangan Anda, tidak kesenangan saya.
saya. Di samping itu ada itu asisten itu. Itu kesenangan Anda tidak kesenangan saya. Aduh, gue baru baca aku udah masuk udah putih-putih gitu. Dari 555. Dari 55 udah beda. Jasa. 5 yang ketiga yang amburadul 1. Sebelum itu kan udah siap. Ya, ini ada kuesioner. Jadi dari kuesioner ini silakan Bapak Ibu pilih berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Bapak dan Ibu. Setelahnya dijumlahkan masing-masing ya. Nomor 1 sampai 10 nanti. Ya, sampai lagi. Jadi pulpen kita Ya, dilingkari satu nomor dilingkari. Yang 1, 3 atau 5. Saya beri waktu 15 menit boleh. Beri nama apa? Khawatir nanti itu. awas jangan pegang listrik. Mau di bulan itu ada checklist. Bulat. Saya senang bersenang. Amat ya, udah 40. Poin 20. Jika tidak sesuatu berjalan, tidak sesuatu berarti balas suka kalau sesuatu nggak suka gimana? Kalau nggak sesuai dalam nggak suka. Baru melakukan 1 kali. Ini gitu. Hitungnya 1 sampai 10. 11 sampai 10. Ini nggak pun nanti ada udah. Kalau yang sudah sekarang hitung dari nomor 1 sampai 10 jumlahnya berapa? Nanti 11 sampai 20 berapa jumlahnya?
Nanti 21 sampai 30 jumlahnya berapa? 31 sampai 40 hitung jumlahnya berapa? Per 10 10 10. Per 10 ya. 1 sampai 10 hitung jumlahnya. Salah benar. Dan itu jumlah 10 berarti kalau misalkan itu 0 sampai 10 kalau Medi 40 sama 1 sampai 40 misalkan Jumlahnya 1 sampai 10 berapa tadi? Sebelah 10 jumlahnya berapa? Jadi kita tampil di mana? udah terus Udah. paling besar angkanya nomor misalkan nomor itu tuh terakhir 31 sampai 40. Oh, Kan ketahuan, jadi kita kebutuhan yang paling terpenuhi. Nah, paling kesenangan udah belajar. ya ketebak makanya dari sini ya. Terus lagi nomor 4. Nggak tahu. Dimulai dulu. Harus harus Nomor 2 sama nomor 2 sampai 20 tadi apa? Gitu mana aku Ini kita kebebasan dan kesenangan. Saya pakai kartunya atau astagfirullahaladzim itu 32. Oh, tapi udah terpenuhi semua itu. Belum. Yang kasih saya kayaknya kayaknya. Tiga dua. Iya, 32 yang kecil kan. 32 Yang pertama naik 3. Kecil. Iya. Ada 40, 30, 60, 40 yang mana? Pertama. Buset. Udah dia. Yang kecil palingannya 30, yang 40. Yang paling kecil yang ketiga dia. Ya, Bu. Kan untuk yang lain selesai semua dulu kan ada yang diganti lagi. Udah enggak? Ya belum, masih pakai kalkulator. Astagfirullahaladzim. Wih, jamnya udah overload bro. Kirain saya dong kan mau pakai kalkulator. Sini mau bantu ngitung ini. Kalian punya itu nggak pakai kalkulator di Palu. Atau si Eno mah gampangnya. Enggak, si Eno mah gampangnya 5 semua dia mah. Kayaknya dia mah. Astagfirullahaladzim tuh sudah membuktikan tuh. 5 semua jadi gampang hitungnya. Aduh, dia ada yang 20, Fik. Nah, Wah dia kurang banget. Aduh deh cuma. Dah dulu ini hati-hati gua nih. Aduh, apa jasa ini? Betul bro. Bentar. 8, 11. lu dijumlahin enggak? Mulai. Jumlahnya per 10, Pak. Iya udah. Udah, nggak usah ke saya. Jadi beda-beda. Beda-beda. Fik nih yang pertama. 44. Ayo lu. 40. Salah itu. 40 lain deh. 40 di 10 nggak bisa 50. Bisa 50 bisa. Bagian pandangannya membedakan. 44, 42, 33, Oh ini terpenuhi. 38. Udah, Bang Jack udah, Rianti. Ini udah, bisa udah.
Ini saya tanyakan satu-satu dulu ya. Ya, kami tanya satu-satu yang tinggi yang mana, kemudian apa dibuka dulu kuncinya? Buka dulu sih. Apa tanya dulu? Tanya dulu. Lu pelan-pelan aja. Ini bisa jadi ajang curcol. Lanjut. Ya, siapa yang mau ditanya terlebih dahulu? Ya, usul dulu ya Pak Didi. Yang tinggi yang mana Bu? Yang Tinggi yang 11 sampai 20. 11 sampai 20. Oke, berapa Bu? 44. 44. Yang lainnya nggak ada yang sama ya? Yang lainnya 01 sampai 10 38, 21 sampai 30 40, 31 sampai 40 37. Oh, oke, ingat ya, usul yang paling tinggi 11 sampai 20. Oke, Mas Didi, gantian Bu. Mas Didi. Oke. Dicatat ya, Pak ya. Biar gak lupa. Yang paling tinggi 1 sampai 10 Bu Novi 44. Ya, 11 sampai 20 42. 20 sampai 30 33. 31 sampai 40 38. Dia belum terpenuhi nih. Ya, terima kasih Bu Novi. Enggak ada yang 30, 20 semua dia mah. Coba Dewe. Coba. Yang satu. Kalau saya yang paling tinggi Ini itu 80 dari Satu. dari 31 sampai 40, 36. Yang keduanya dari 20 sampai 30, 29. 29, tadi 21 30. Yang tertingginya aja. Oh, yang tertingginya ada. Enggak. Rata-rata kebanyakan dari Busun tadi yang 11 sampai 20 ya? Iya. Dari 11. Jack, lu udah lewat Jack. 1 sampai 10. Yang tertinggi dari 31 sampai 40, 36. Indri, yang tertinggi 31 sampai 40, 46. Indri 31 sampai 40. Terus Saya Mama. ada 2 yang tinggi. Ya udah nggak apa-apa. Nomor pokoknya poin 11 sampai 20 sampai 31 11, 20, 31, 40. Iya. Ya, terus sama. Itu Indri. 38 ya. 31 sampai 40 38. 31, 40. Ini 38 ya. Sama ini kayak persis 38. banget tau. Terus Bang Anton 110. 40. Ya, Mas. 40 dia. Saya senang berteman. Nih, itu yang senang-senang berteman. Itu yang terbanyak. Siapa yang tahu? yang berbang ya. Udah Petri, udah Bang Jack. Ya, kalau dari 1 sampai 40, 40. Cuma ikutin aja. Yang satu sampai 20. Oh, iya. Dari 1 sampai 10, 40. Iya, paling tinggi. Paling tinggi doang. Sampai 20. Berapa nilainya? 40. Oh, dia Apa 11 sampai 20 sama? 11 sampai 20 tuh 30. Tuh, 11 sampai 20. Ya. Terus Marah. Sumi. Adure, bikin 1 sampai 40. Paling pakai masak apa? Marwah. 11 sampai 20. Yang paling besar tidak 4. Aduh, udah gampang. 20. Yang berat sampai 20 dia paling besar. Ganti lu lama-lama itu. Wah, Itu kan sampai 20, 46. Wih, di. 11 sampai 40 40. tadi ya. Penuhinya. Udah. Sama ya. Udah bukan? Terus sebelum dibuka dulu. Nah, Bapak Ibu coba dicek kembali pertanyaan nomor 1 sampai 10 kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang tertera di sana. Saat pernyataan 1 sampai 10.
Kebutuhan dasar apa? Kan tadi kita ada Ada 4 ya? ada ini nih. Bisa, bebas, senang, diterima, dan disayang. 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 Terima dan disayang. Coba, ya, coba. Terus yang 11 sampai 20? Kita mah bebas. Bebas. Bebas nomor 31 bebas. Oh iya bebas kalau nomor itu deh. Jadi benar berarti bisa. Nah, coba lagi ya, 21 sampai 30. Bebas. Bebas. Hmm. Yang bebas. Yang terakhir Yang terakhir, diterima dan disayang. Saya ini senang. nah, kayaknya ya, coba benar atau tidak kita lihat ya. Ingat-ingat lagi tadi yang tinggi yang mana? Apalagi? Yang dilihat jangan yang hanya yang tinggi, yang rendah juga dilihat karena nanti itu yang bisa kita ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tereng. Senang. Kesenangan. Satu batu yang paling senang. Nomor 1. Aduh, bener kita. Wah, 9 sampai 20 siapa? Sama aku nggak ada yang benar. Iya. Tapi saya kurang kasih saya. Baru kan tadi nomor 11 sampai 20. Bisa jangan tinggi yang apa yang rendah yang apa. Bisa setiap dia mah kekuasaan dewa Puasa. pengen. Yang nomor 1 sampai 10. Kalau mau kesenangan dia mah kekuasaan. Berarti benar. 11 sampai 20. Iya benar. Puasa. Iya. Yang kebebasan ada nggak tadi yang kebebasan? Ada tadi. Siapa tadi ya? Yang ketiga nih kebebasan. 20. 21 30. Nggak ada yang kebebasan ya. Paling rendah itu malah. Iya, berarti kita kurang bebas nih. Sesuai. Paling kecil nilainya 33. Saya 32. Saya 30. Berapa Jack? 30. Jack 17. Saya Sesuai kalau lu pakai. sesuai. Berarti yang kebebasan paling kecil penuh tekanan ya. Coba 24. Berapa? Paling kan Buset tinggi 40 kebebasannya. Iya, kebebasan 40. Yang beda ada bebas. Frekuensi nilainya berapa dari berapa antara berapa? Enggak, udah kayak gini pokoknya yang paling tinggi yang mana yang kurang ya udah tidak kurang kebebasan atau kurang kasih sayang Ya, gitu. kecil. Ya. Kebebasan di sini ya. Kesenangan paling tinggi. Iya, berarti benar. Lagi dulu telepon. Kebanyakan kekuasaan di sini. Dari 11 sampai Lagi di waktu. Yanti, nah, kekuasaan. Busut juga sama kekuasaannya bu ya, biasa mantan bendahara. Maaf ya bu. Kalau saya seimbang kekuasaan sama kesenangan. Berapa? 38 dua-duanya. Iya sih sama saya juga. Waduh, langsung pada sama semua nih. Tapi saya pikir kekuasaan itu kebebasan. Udah bebas ya. Kalau kasih sayang sama kesenangan. Oh, kita mau 40 Sama kebebasan kurang. Alah, kurang kasih sayang. Curhatan malu banget ya. Pokoknya harus kurang kasih sayang. Harus diganti Lala. Masa dari hati? Laki-laki ya, udah. Yang paling tinggi kan itu 1 sampai 10. Oh iya. Sayang. Ya, Bang Anton sama Mbak Ani yang Lebih kita. kan? Sama Mas Yuli tinggi. Tinggi. Kan tadi 44 ya? 44. Nomor satunya tinggi. Kelebihan. Jadinya posesif. Aku Woi, masa lelaki harusnya menyayangi itu. justru kok gua. Ini kalau kasih dulu udah. Saya.
Berarti intinya pertama kekuasaan dulu, kesenangan dulu, baru kasih sayang, baru kekuasaan, baru kebebasan. Tapi di sini lebih banyak kekuasaan. Banyak jauh. Iya, kekuasaan. Udah tipenya sama, udah gitu. Tapi yang kesenangan juga banyak, mana lebih banyak. Kesenangan banyak. 4, 5, 6 dari yang di sini terus yang kekuasaan apa kesenangan. Udah kita Kita happy. kesenangan, Desumi kesenangan. Kelihatan ya sudah jalan-jalan. Kemarin dari Ini iya tanah Bang Dek. besok tanah adek. Anak suci gitu. Nah ini dia Bapak Ibu, lihatlah dari hasil Anda yang mana yang paling besar angkanya, kebutuhan mana yang paling tinggi. Apakah hasilnya sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan selama ini? Nah kira-kira kuesioner ini bisa nggak diberikan kepada murid kelas? Bisa. Bisa, tapi kelas berapa kira-kira? Tinggi kelas 3 bisa nggak kelas 3? Bisa ya. Kelas rendah? Yang 1, 2 belum ya? Oke, berarti mulai dari kelas 3 sampai kelas 4. Ya, seru nggak Bapak Ibu misi-misi gini? Seru ya. Nah, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya. Dari hasil tersebut, apakah ada kesadaran-kesadaran baru yang Anda dapatkan tentang murid-murid Anda? Apa yang Anda akan lakukan setelah ini? Kalau itu bisa diterapkan di sekolah, di kelas, nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menerapkan ini? Misalnya mereka mayoritas nih, misalnya mayoritas kebebasannya kurang, nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kebebasan di kelasnya kurang, maka kebahagiaannya kurang, kira-kira apa yang bisa dilakukan di kelas? Ini kebebasannya tentang apa sih? Mikirnya udah oleng ini. Olah jadinya. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan agar ya gimana Bu? Belajar di luar, udah nggak usah pakai mikro sampai. Misalkan biasanya belajar di kelas, kita bisa lebih harap bisa lebih belajar di luar dan itu senang, bukan hanya olahraga sih, mata pelajaran lain dia merasa happy, merasa senang itu dampaknya di situ kan, dari kebebasan yang mereka dapat, membuat ilmu yang didapat diresap itu lebih mudah. Oke, berarti dengan belajar di luar kelas ya, mereka bisa mendapatkan kesenangan, kebebasan. Oke, terus ada lagi yang lain. Terima kasih Bu Indri. Ada lagi yang lain? Bukan yang tadi ya. Nah ini tadi kan untuk yang senang dan bebas, untuk yang bisa dan diterima dan disayang, gimana? Apa yang Bapak Ibu dapat lakukan ketika mengetahui mayoritas nilai anak-anak yang tadi berdasarkan tes tadi rendah? Misalnya nilai bisanya dia kurang nih, kebutuhan bisanya dia kurang, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Tergantung apa bisanya apa yang dia butuhkan itu apa bisanya apa. Kalau di luar rendah kan ada membaca, menghitung gitu ya. Apa bisa bergabung dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka butuhnya yang baca ya Bisa kalian dibaca. Kalau misalnya dia nggak bisa bergaul sama teman-temannya, mungkin dia menyendiri ya terima kasih kelompok dan kelompok biar dia bisa bergaul dengan teman yang lain. Oke, baik. Makasih Ibu Sumi. Tepuk tangan untuk Bu Indri dan Bu Sumi. Dapat hadiah. Iya ya, tadi mau coba gitu. Lagi, nggak lagi ya? Ya udah lanjut. Ya. Iya. Masih apa? Terus untuk yang masih 3 slide lagi Bapak Ibu, tenang, 5 menit selesai. Diterima dan disayang. Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk meningkatkan mereka tuh ketika nilainya rendah untuk kebutuhan diterima dan disayang di kelas? Diterima maksudnya langkah-langkahnya kan Diterima ya sama kita diterima teman-teman yang lain ya, disayang, diterima sama guru juga. kita banyak berkomunikasi dengan tersebut,
memberikan perhatian yang mandiri agar mereka juga feedbacknya seperti itu nggak cuek. Pokoknya banyak komunikasi. Banyak berkomunikasi ya antara guru dan murid. Oke, jadi mereka nggak takut ya Bu Indri ya, nggak takut. Kemudian kita juga dekat dengan mereka, terjalin kelekatan yang baik. Oke Bapak Ibu, itu dia tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, terima kasih Bapak Ibu SDN Kayu Agung atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam. Namun sebelum kita tutup masih ada waktu 10 menit. Saya punya ice breaking. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk menebak ini temanya tentang apa. Kelihatan nggak? Oh yang lain
itu juga yang 1600 itu baru ini ya. Oh, ini mah ada orang boleh makannya kan? Ada orang boleh beli, Nah ini ada sebuah film Holy Tears. pendek. Kalau udah tua Pak. Kalau udah tua, kok kayaknya tua.
apa yang menonjol dari si nenek-nenek yang menonjol yang tinggi? Apa Mendri? Kekuasaan ya. Kenapa bulan apa kekuasaan? Kenapa bulan menit lagi? Kekuasaan dia merasa itu kuenya, jadi dia menguasai semua kuenya. Menguasai itu kuenya, tapi dia menguasai semua kuenya. Padahal kuenya punya siapa? Milik siapa? Sebelahnya. Punya sebelahnya. Terus kekuasaan kebutuhan dasar apa yang sangat tinggi yang dimiliki oleh si anak muda ya tadi? Sayang. Kasih sayang ya? Iya. Kasih sayang. Kemudian apa lagi? Kesenangan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah terima kasih Bu Lala ya. Kita sudah pada penghujung acara. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya, support, doanya dan dukungannya. Semoga menjadi catatan amal baik kita. Amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat ya anak-anak? Alhamdulillah anak-anak pada kesempatan kali ini Ibu akan menanyakan terkait tentang peraturan yang ada di kelas kita. Ya, mulai sekarang kalian boleh memberikan opini atau pendapat kalian. Apa sih sebenarnya peraturan yang ada di kelas kita yang sudah kalian patuhi selama ini? Yang ada di kelas ya, tulis ya, satu-satu ya. Peraturan kelas. Oke, nomor satu apa peraturan kelasnya yang kalian ketahui? Apa? Ya, melaksanakan
Kalau mau bawa pembentangan itu, sama pulangnya. Itu namanya peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan mengubah peraturan kelas ini menjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas. Dari peraturan kelas yang ada, kalau kita ubah menjadi, kita kira-kira sepakat nggak dengan itu ya? Dan kalimatnya yang ada kata jangan tidak kira-kira menjadi kalimat positif ya. Oke, dari nomor 1, melaksanakan piket setiap hari. Sudah sepakat atau belum? Berarti peraturan kelas ini biar terjadi setiap hari tanpa adanya hukuman. Apa yang mau kalian buat? Melaksanakan piket setiap hari untuk siapa? Untuk rekan saya atau laki-laki saja? Ya, berarti tulis di mana kalimatnya. Yang kaitannya dengan yang kebersihan kan tentang apa emang? Kebersihan. Yang kaitannya dengan kebersihan lagi nomor 2, kebersihan bukan? Nah, tidak. Ya, berarti harus apa? Melepas sepatu tentang kebersihan. Terus apa lagi? Udah ya, mana lagi yang tentang kebersihan? Nih, tidak melakukan sampah. Oke, terus. Ini dilakukan di kelas, sepakat? Oke. Berarti 2 ini ya. Melepas sepatu ketika masuk kelas dan tidak menghasilkan sampah. Ini kita ubah. Berarti semua orang harus apa? Menjaga apa, Men? Menjaga kebersihan apa? Oke, tulis ya. Nah, ini tadi sudah nih. Oke, sekarang yang nomor 2. Datang ke sekolah tepat waktu paling akhir 7.30. Ini tentang apa? Kebersihan atau apa? Kedisiplinannya. Nah, mana lagi yang sama dengan ini? 3 udah. Yang mana? 5. Mana lagi? Yang bilang kedisiplinan. 9. Ya. 8. Mana lagi? Ini membawa tempat makan minum. Kedisiplinan bukan?
Kemudian saya juga menanyakan bagaimana perasaan mereka, siswa-siswa saya, saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan dari Berikut keselamatan videonya. kelas dan Berikut videonya. peraturan kelas. Berikut supaya videonya. anak-anak bisa jadi Berikut lebih videonya. disiplin lagi, lebih tertib Berikut lagi, videonya. menjaga kebersihan Berikut lagi, videonya. lingkungan. Berikut Walaupun videonya. sudah di masyarakat, Berikut videonya. sudah di sekolah Berikut barunya, videonya. lebih Berikut bisa videonya. disiplin dari- dan saya lebih Berikut disiplin videonya. dari- Berikut Terima videonya. kasih. Tidak ada peraturan dan keyakinan kelas tidak akan ada, kelas tidak akan disiplin, kelas tidak akan bersih, kelas tidak akan tertib. Makanya dengan adanya peraturan dan keyakinan saya senang. Soalnya kadang skala sikap itu banyak yang masih melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi dengan adanya ini saya sangat senang. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam bahagia.